kita sangat merindukan semua sekolah-sekolah di Indonesia itu menjadikan tadabbur Al-Quran sebagai program wajib. Dan kita telah memulai dengan segala keterbatasan dari tingkat SD ini. Dan tentunya nanti di tingkat SMP kita punya idealisme menyelesaikan analisis tadabbur 240 ruku itu. Ini satu ikhtiar agar kecerdasan anak-anak kita itu terwarnai penuh dari Al-Quran. Itu keyakinan kami, karena tidak mungkin kecerdasan itu bisa diraih tanpa kedekatan kita dengan Al-Quran. Dan tidak mungkin kita dekat dengan Al-Quran kalau sekedar menghafalnya saja. Maka kita butuh untuk menganalisis kandungannya. Ayah bunda, di awal tahun ini kita sama seperti manusia yang lain. Saya kira kita harus punya resolusi yang baik, ya. Jadi kalau misalkan di tahun 2024 kemarin sholat berjamaah kita sepekan belum sampai 35 kali, mungkin hanya 10 kali. Saya kira kita perlu membuat resolusi di tahun ini jadi 20 kali misalkan. Kalaupun tak bisa sampai 35 kali sholat berjamaah di masjid. Kalau tilawah Quran kita sepekan saat ini mungkin baru 10 halaman misalkan, mari kita buat resolusi tahun ini insya Allah setiap pekan naik jadi 20 halaman misalkan. Jangan membuat resolusi yang tidak bisa diukur. Misalkan insya Allah tahun ini saya lebih baik, Ustaz. Lebih baik itu kalau tidak dikuantifikasi, nanti kita nggak bisa evaluasi. Ya, sama misalkan ketika kita buat kurikulum di sekolah adab ini, dia tercapainya di 100%, 80% atau cuma 20% gitu. Nah, kalau di bawah 80% kan gagal. Nah, kalau gagal, apa yang harus kita evaluasi, apa yang harus kita ubah, dan seterusnya. Nah, jadi semua itu nanti bergantung pada alat ukur evaluasi yang kita buat. Ustaz, boleh di-mute? Sedikit saya mencoba menyegarkan kembali sebelum masuk pada tema, ringkas saja dulu ya, terkait hasil ujian akhir semester kemarin. Saya tidak menyebutkan angkanya, saya ingin menguatkan jawabannya, karena ini nanti kaitan dengan mindset sekolah adab itu. Ya, sekolah adab itu kan dia bukan sekolah alam, bukan kutab, bukan madrasah, bukan sekolah negeri, bukan sekolah Muhammadiyah, bukan sekolah ormas, dia sekolah adab. Dia punya sanad keilmuan tersendiri gitu ya. Kemarin saya perhatikan ada beberapa orang tua yang belum bisa menjelaskan apa itu adab, padahal dia berada di sekolah adab gitu ya. Nah, maka saya coba segarkan pengertiannya. Jadi adab dalam makna yang diambil oleh sekolah adab adalah makna yang diambil dari Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, buku-buku yang ayah bunda baik untuk dibaca, mulai dari yang ringan saja dulu, Islam dan sekularisme, kemudian pendidikan dalam Islam, dan karya-karya yang lain, sampai nanti pada ujungnya adalah Prolegomena to the Metaphysics of Islam. Nah, Al-Atas ini beliau sangat fokus pada kosakata, termasuk apa itu makna adab. Jadi adab memang dimaknai oleh sebagian orang sebagai sopan santun, betul ya? Nah, tapi kenapa orang bersopan santun? Karena akalnya menerima bahwa sopan santun itu memang baik. Jiwanya terdorong untuk melakukan apa yang dianggap baik.
dan jasadnya pun diperintahkan oleh jiwa untuk bersopan santun. Itu satu contoh. Artinya sopan santun itu buah dari adab. Tapi adab itu jangan dibatasi hanya pada sekedar sopan santun. Maka apa payung konsep adab itu? Adab itu adalah satu kondisi di mana tercapai apa? Kata kuncinya disiplin. Kata kuncinya apa? Disiplin. Jadi kalau ayah bunda menjawab bahwa adab itu adalah disiplin, maka ayah bunda nilainya sudah 80 itu. Kalau jawabannya disiplin. Nah, akan menjadi 100 kalau disiplin apa? Disiplin dua unsur manusia, itu awalnya ya, jangan ditulis dulu. Dua unsur manusia itu kan ruh dan jasad ya. Ruh dihidupkan pada jasad. Makanya perhatian sekolah adab itu pada jasad. Jasadnya tiap hari olahraga, betul? Ada nggak sekolah yang tiap hari olahraga? Nggak ada. Memang sekolah adab ini ada banyak kekurangannya hari. Tapi kita harus catat tuh kelebihannya yang nggak ada banyak di banyak Indonesia. Salah satunya olahraga setiap hari. Satu ya. Kalau kita bicara kekurangan sekolah adab banyak. Tapi kita sekarang bicara apa kelebihan yang baik yang harusnya juga ada di sekolah lain. Yang kedua, kita didik anak kita itu supaya bisa berenang di kedalaman 3 meter. Nah, bulan lalu saya sudah bilang, saya undang bapak-bapaknya, nanti bulan Februari kita akan uji anak-anak kita di kedalaman 3 meter. Sengaja diundang bapak-bapaknya untuk sama-sama menjaga, gitu kan? Sama-sama saya juga dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan lancar. Ustaz Ramadan sudah menyiapkan prosesnya. Dan ini juga saya kira tidak banyak di sekolah di seluruh Indonesia, betul? Ya, buktinya apa? Buktinya ya sebagian yang hadir pagi ini banyak yang nggak bisa berenang kan? Nah, itu bukti nyata bahwa kurikulum sebelumnya yang diikuti tidak sampai pada titik itu. Kemarin saya banyak mengumpulkan murid-murid. Saya kumpulkan di ruangan kepala sekolah atau saya masuk ke kelas. Di antara diskusi-diskusi saya dengan anak-anak adalah kenapa kalian kita didik untuk bisa berenang? Ada yang menjawab supaya kami nafasnya panjang, Ustaz. Ada juga supaya macam-macam, supaya ikut sunnah dan seterusnya. Saya jawab semua jawaban bagus, tapi penanggung jawab pembuat sekolah adalah dia taat sama Nabi yang mengatakan, yang bersabda alimu auladakum. Nah, itu ajarkan anak. Apa itu? Berenang. Alimu auladakum as-sibah. Berenang. Jadi kalau kita buat sekolah nggak ada renang, nah itu nanti susah. Penanggung jawab sekolah mempertanggungjawabkan di hadapan Rasulullah SAW. Kalau di hadapan Kementerian Pendidikan insya Allah mudah ya, kawan. Kalau di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nggak bisa berenang, nah, gimana nanti Nabi kecewa dan jadi tolong ayah bunda kita sukseskan bisa berenang di kedalaman 3 meter. Kita awali dari ayah bundanya insya Allah. Ya, jangan sampai yang kelas 6 sudah mau lulus anak-anaknya, ayah bundanya masih belum bisa berenang. Kalau malu sembunyi-sembunyi, nanti kita didik di kelas khusus sendiri-sendiri. Ya, pokoknya guru dulu sebelum murid kan gitu. Nah, oke, saya nggak mau terlalu panjang. Itu namanya contoh fisik ya, fisiknya harus kuat. Nah, tapi ada ruh. Ruh itu punya substansi yang banyak. Substansi akal, substansi sodar, substansi qalbu, substansi fuad, substansi lub, substansi nafs. Nah, Al-Atas mengambil 2 substansi saja, yaitu akal dan jiwa. Maka adab itu diterjemahkan oleh beliau, mengambil juga dari bacaan beliau pada Al-Ghazali dan ulama-ulama yang lain, sebagai satu kondisi di mana tercapainya the discipline of body, tubuh, mind, akal, and soul, jiwa. Maka sekolah adab selalu fokus pada 3 unsur ini ya. Jasadnya tambah sehat nggak ya? Akalnya tambah cerdas nggak ya?
jiwanya tambah bersih ya. Akalnya mulai terbiasa nggak dengan soal-soal nalaria Islami. Guru-guru kita lulusan Libya 4 tahun kan jarang bicara matematika nalaria ya, ya kan? Atau ada pelajarannya? Tak ada. Tapi selama mereka orang-orang soleh, mereka orang-orang yang mau belajar, kita didik mudah. Yang susah itu bukan belajar matematika nalaria, yang susah itu tahsin, ya kan? Tahsin. Maka syarat jadi guru sekolah adab nomor 1 adalah tahsin. Saya sampaikan kepada Bekasi, kepada Lampung, dan insya Allah dalam waktu dekat ini Tangerang. Tangerang kemarin datang rombongan ke rumah. Kami udah siap Ustaz, tolong bantu. Saya bilang berat di sekolah adab, yang sekarang aja kita kelelahan gitu kan. Udah mendingan antum nggak usah saya sebutin jelasin panjang. Mudah-mudahan antum mundur jadi sekolah adab. Kata dia, enggak Ustaz, makin kita semangat. Tadi di pasar itu tolong MUI mana Ustaz? Karena sekolah adab ini berjamaah, hidupnya berjamaah bukan sendirian, dia berjamaah. Nah, dia harus buat ekosistem. Maka bagi saya awal mendidik itu adalah tahsin. Sekolah adab tingkat dasar sangat butuh guru yang tahsinnya bagus. Matematika nalaria kita bisa didik. Ya, Masya Allah kemarin ini guru-guru kita udah pakar artificial intelligence Bu sekarang. Ya, pekan lalu belum pakar lah ya, tapi minimal sudah akrab. Mau Copilot, Gemini, ChatGPT, yang belum saya ajarkan nanti Napkin sama lainnya. Sebanyak begitu. Tapi saya didik ke mereka bukan berguru sama ChatGPT, tapi jadikan ChatGPT itu asisten profesor mereka. Mereka ini profesor. Nah, Bapak Ibu yang mau dapat kelas artificial intelligence, ya kan? Nah, kumpul aja nanti saya share. Baik biayanya berapa? Gratis. Siapin nanti jadi apa namanya itu? Jadi ekskul bagi ibu-ibu. Karena anak-anak udah ada ekskulnya ya. Ada yang mahal, ada yang murah. Nah, ini sekolah ada untuk orang tua, ini ada ekskulnya juga. Ekskul apa? Artificial intelligence. Supaya apa? Supaya ibu-ibu nanti bisa mendampingi bagaimana membangun soal-soal naratif. Anak-anak kita akan didik nanti di SMP SMA pakar artificial intelligence, tapi bukan pakar bertanya sama ChatGPT, bukan. Dia pakar menjadikan ChatGPT itu sebagai satu sumber kecerdasan dia. Profesornya tetap anak kita, profesor tetap ayah bunda, profesor tetap guru-guru kita. Nah, itu akal, jiwa, dan jasad. Nah, sekarang kita itu menjawab soal nomor 1 ya kemarin. Apa arti adab bagi sekolah adab? Jadi adab bagi sekolah adab itu syumul, holistik. Bahwa kita banyak belum kesempurnaan karena memang mencari sosok-sosok yang sudah pakar semua itu nggak mudah kan di Indonesia kan? Karena kita cari ini kurang, cari ini kurang. Tapi bagi saya yang penting orang mau belajar. Dan di mana saya bicara, saya tidak butuh guru yang pintar. Saya butuh guru yang terus-menerus mau belajar. Orang kalau mau belajar dapat barokah. Tapi kalau berhenti belajar, berhentilah itu sekolah. Saya menghormati guru senior, guru yang sudah sepuh. Dengan cara apa? Ada apresiasi. Kalau di pondok-pondok sana saya kasihkan apresiasi untuk guru senior. Tapi saya tidak memuliakan guru baik senior maupun junior yang berhenti belajar. Makanya guru itu mau umur 80 tahun kalau dia tetap mau belajar, asal silakan belajar. Sehat ya insya Allah, ya kan? Tidak ada istilah guru tetap, guru tidak tetap. Semua guru harus tetap mengajar. Bu dosen mana bu dosen? Bu dosen yang harus tetap mengajar, boleh silakan mengajar. Teman saya yang sekarang dibatasi, umur sekian nggak boleh lagi ngajar, nggak apa-apa. Kita bisa ngajar lagi tempat yang lain kan gitu. Itu jawaban nomor 1. Baik, cukup 1 saja ya karena waktunya termakan. Tapi sedikit tentang sekolah adab itu adalah sekolah yang fokus pada 3 unsur. Jadi mohon perhatikan akal, jiwa, dan jasad kita. Nah, materi tazkiyatun nafs fokus pada jiwa. Fokus pada jiwa. Dan materi parenting hari ini tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Artinya, kenapa disampaikan kepada saya dan kita semuanya hari ini? Karena materi tazkiyatun nafs dibutuhkan bagi kita semuanya, karena kita semua punya jiwa. Kita mendidik anak kita juga dengan jiwa. Kalau kita mendidik anak kita dengan marah-marah, dengan emosi, dampaknya nanti sama anak-anak kita.
Ya, guru-guru kita kemarin ditanya, apa spiritmu, ruhmu dalam mendidik? Masya Allah itu jawaban spontanitas. Kita banyak berguru juga nih kepada para muadib-muadib kita. Bagaimana mereka punya motivasi untuk tetap bisa bersemangat, gitu kan? Meskipun rumahnya kan jauh-jauh. Ya, ada Ustazah Nada. Itu rumahnya setelah saya datangi ke rumahnya kemarin, ya, terus itu jauh kali di Perdana Kusuma. Ya. Saya datangi dalam rangka melamarkan seorang laki-laki buat dirinya. Insya Allah akan menikah awal Februari. Jadi insya Allah nanti mohon ibu-ibu khususnya kelasnya Ustazah Nada kemarin nanya mau siang apa malam. Saya bilang kalau siang kita rapat guru, malam aja rapat guru, rapat guru. Mudah-mudahan malam nanti kita bisa walimah. Bukan kita walimah, kita hadir kan walimah, ya, walimatul urs. Jadi bagaimana mensucikan jiwa kita? Kita perlu buka ayat Quran. Kita perlu buka ayat Quran. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang tahu bagaimana mensucikan jiwa kita. Nah, sekarang kita coba renungkan ketika di dalam Al-Quran Allah menjelaskan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwa. Betul. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh merugi orang yang mengotori jiwa. Rugi. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Beruntung orang-orang beriman. Kalau apa? Kalau dia katakan ayat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nanti hadiahnya padahal kalau dia lakukan itu ayat 11. Alladzina yarithuna firdaus hum fiha khalidun. Saya itu membayangkan murid-murid kita tuh nanti di masa berikutnya dia bicara pakai ayat Quran, ya kan? Ngebayangin itu begitu nanti. Dia ngomong karena itulah kecerdasan sebenarnya. Sebelum nanti dia berkata, Aristoteles itu berkata, gitu kan? Socrates itu berkata. Sebelum dia bicara Quran. Nah, kalaupun ada pendapat-pendapat Aristoteles yang sejalan, dia akan katakan, nah, ini salah satu contoh kalimat yang sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia yang menguatkan firman Allah, bukan ayat Allah menguatkan tesis-tesis dia, bukan. Nah, karena itu orang yang jiwanya bersih, dia sehat. Yang fisiknya sehat, dia akan produktif. Orang yang produktif, dia akan kompetitif. Orang yang kompetitif akan prestatif. Kan gitu. Nah sekarang pertanyaan bagaimana cara kita mensucikan jiwa kita? Tazkiyatun nafs. Jadi kalimat tazkiyah itu dalam bahasa agama dan bahasa para ulama itu ada beberapa bahasa. Ini koneksinya saya lihat ini. Yang pertama ada istilah yang disebut sebagai tazkiyatun nafs. Kalimat sejenisnya adalah tarbiyah ruhiyah, tasfiyah, ya, apalagi dan kalimat-kalimat yang lain. Itu maknanya sama. Kalau dalam disiplin ilmu ada kajian tasawuf. Tasawuf itu tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Cuman istilah saja berbeda. Artinya pelajaran-pelajaran itu semua adalah pelajaran tentang jiwa manusia. Nah, kenapa jiwa itu perlu disucikan? Supaya dia bisa sebening embun. Kalau jiwa kita sudah sebening embun, itu barokahnya banyak. Satu, dia akan mudah menangis. Itu barokah itu. Kalau kita susah menangis, mungkin hati kita sedang kotor. Ya, kalau kita mudah marah, mungkin juga hati kita sedang kotor.
Kita kan nggak bisa jadikan alasan saya ini pemarah dari lahir, kan nggak bisa ya. Anak kita kan tetap juga akan ada goresan. Maka mau dia pemarah, mau dia galak, ketika dia baca Quran, dia harus belajar bagaimana mensucikan jiwanya. Ya, bagaimana mensucikan jiwanya. Bagaimana sarana mensucikan jiwanya? Iya, maaf nih koreksi, belum stabil. Ini siapa nih? Oh ya. Ada minimal 12 sarana dalam mensucikan jiwa. Ada minimal 12 sarana dalam mensucikan jiwa. Yang pertama adalah sholat. Ya, yang pertama adalah sholat. Ya, yang pertama adalah sholat. Sebentar. Saya mau masuk. Caranya gimana Pak Omar? Coba masukkan manual. Yang pertama sarana dalam mensucikan jiwa adalah sholat. Dan kalau bicara sholat langsung ingatnya zakat. Ya, zakat terulang di dalam Al-Quran sebanyak 32 kali. Tapi yang menarik 28 kali terkait dengan sholat. Wa aqimus sholat wa atuz zakat. Boleh? Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan salat dan keluarkan zakat. Bapak Ibu, apa fungsi orang itu salat? Kenapa orang itu salat? Apa fungsinya dia salat? Koneksi Instagram. Ingat, udah langsung di share. Baik, ada 12 sarana tazkiyatun nafs. Yang pertama adalah sholat. Yang kedua adalah zakat dan infak. Ya, kenapa di sekolah adab kita selalu mengingatkan Bapak Ibu untuk berzakat? Nah itu nanti ada pelajaran. Jadi zakat itu kalau Bapak Ibu sudah punya pendapatan sebanyak 6.859 something, itu maka kita wajib zakat Bapak Ibu. Wajib zakat. Firman Allah itu bukan, firman Allah itu perintah. Khudz min amwalihim shadaqatan. Ambil harta mereka, karena yang mau diambil itu bukan harta mereka sebenarnya. Filosofi zakat itu 2,5% dari uang kita. Kalau sudah 6,8 juta itu bukan uang kita. Maka tolong dipungut oleh pemerintah, ambil. Supaya apa? Supaya tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Supaya mensucikan harta yang halal. Harta yang halal tadi jadi bersih kan? Tapi wa tuzakkihim biha, jiwa kita yang memegang harta itu jadi bersih. Saya menemukan ada ikhwah, dia sudah mampu zakat tapi dia tidak keluarkan zakat. Ini muskilah. Maka dulu ketika saya umur 23 tahun itu,
Saya ada ikut satu materi judulnya perencanaan keuangan saya. Ya, saya udah tahu materi tentang ini, tapi makin tercenung ketika pemateri itu mengingatkan kepada saya bahwa ketika engkau berzakat atau sudah boleh zakat, nomor satu itu keluarin zakat dulu sebelum apapun. Sejak saat itulah saya selalu fokus keluarin zakat. Karena kalau kita pikir kita punya hutang kita mah ada terus. Enggak lah kan, mudah-mudahan kita semua udah hidup tanpa hutang sebagiannya. Yang belum mudah-mudahan 2025 lunas hutang. Tapi gimana sih cara supaya lunasi hutang? Justru mindsetnya diubah. Nomor satu, keluarin dulu zakat kita. Khusus yang sudah pendapatannya 6,859. Kalau ditanya dari mana itu 6,859? Cari di Google, cari SK Basnas nomor 1 tahun 2024. Cari. Nah, kayaknya 2025 ini akan naik lagi karena ngikutnya harga emas, ya kan? Nah, kita punya proyek mulia Bapak Ibu, Masya Allah. Bulan Desember saya melihat capaiannya sudah masuk ke angka 50%, luar biasa. Dikit lagi ya 50%. Itu proyek surga Bapak Ibu. Mu'adib Muzaki. Ya, Mu'adib Muzaki. Bapak Ibu, belum ada sekolah yang laporan keuangannya transparan. Bapak Ibu pengen lihat keuangan sekolah, buka tuh rekening sekolah, keuangan sekolah. Bebas Bapak Ibu, kita lihat. Belum banyak sekolah yang terbuka. Maka ketika kita launching Mu'adib Muzaki, itu kita belajar mensucikan jiwa kita. Kita ingin bahagia guru-guru kita itu bisa ngeluarin zakat. Jangan kita doang yang bisa ngeluarin zakat, ya kan? Meskipun ada orang-orang belum ngeluarin zakat, dia bahagia. Alhamdulillah Ustaz, saya bulan ini belum mengeluarkan zakat. Mas, jangan alhamdulillah. Sedih, kita harus menangis. Ya Allah, saya belum bisa ngeluarin zakat, ya Allah. Nah, gimana caranya supaya bisa ngeluarin zakat? Zakat. Ya Allah, saya penghasilan saya masih 5 juta, ya Allah. Saya belum bisa ngeluarin zakat. Bantu saya supaya bisa ngeluarin zakat. Jadi kita tuh bersemangat supaya bisa ngeluarin zakat. Bersih jiwa kita. Gitu ya. Zakat dan infak. Berikutnya ketiga apa? Saum. Saum, berpuasa. Saum. Kalau orang puasa kan makannya kurang. Karena makannya kurang, ide-ide buruknya berkurang juga. Karena ide-ide buruk itu muncul dari makanan. Dari makanan yang banyak, apalagi makanan yang tidak halal tentunya. Yang keempat, haji. Ini haji. Bapak Ibu yang berhaji, insya Allah hatinya lebih bersih. Maka ini mindset, ya, mindset bagi keluarga yang muda, yang baru menikah mungkin kalau ada dan seterusnya. Kalau antum punya uang, ini sekarang Menteri Agama luar biasa cakep nih kebijakannya. Diturunin, orang dari dulu Menteri Agama masih punya naikin angkanya, sekarang diturunin. Lebih rendah dari tahun lalu, sekarang 55 juta. Ya. Dulu saya haji 45 juta kalau tidak salah. Sekarang 50. Berarti jaraknya tidak terlalu 55 juta. Kalau Bapak Ibu punya uang 55 juta, sebelum nyicil mobil, saran saya langsung daftar haji. Insya Allah. Haji dulu. Dahulukan Allah. Allah akan dahulukan Bapak Ibu. Logikanya kalau kita dahulukan mobil, yang saya khawatirkan mobilnya nggak selesai-selesai, ngantri haji makin lama. Jadi selalu dahulukan Allah. Dan saya sudah bisa cerita di umur problema ini, satu perasaan ketika kita mendahulukan Allah, Allah akan dahulukan kita. Dahulukan Allah aja. Ya, Pak Tetra cerita kepada saya, bagaimana dulu dia selalu berinfak subuh, sampai hari ini infak subuh terus. Gitu kan? Dan dia merasakan. Masing-masing kita punya cerita kan? Cerita-cerita baiknya nggak apa-apa diceritakan, tahadus binikmah untuk motivasi juga, supaya makin yakin, oh kalau kita dahulukan Allah ternyata begini. Dahulukan Allah. Dahulukan Allah. Kemudian tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran mensucikan jiwa, tapi syaratnya satu Bapak. Dia Bapak Ibu baca Quran, sedikit dampaknya kepada jiwa itu kalau kita tidak mentadabburi isi. Serius. Ibrahim Al-Khawwas rahimahullah ta'ala dulu mengatakan ada 5 obat jiwa. Nomor 1 beliau katakan tilawatul Quran bitadabbur. Baca Quran itu sambil tadabbur. Singkatnya programnya kalau kita sekarang baca Quran pakai yang ada terjemah per ayat per kata dah.
Setiap baca apa terjemahnya, supaya ada bekas dalam hati kita. Anak-anak kita juga biasakan begitu. Terjemah perkataan, tadabburi. Ya, kayak sesi tadabbur itu setiap hari di sekolah adab itu supaya apa? Ikhtiar mendekatkan diri kita kepada Allah. Sudah ikhtiar begitu saja dengan salamatul suara, dengan baik kesehatan, tetap kan di sekolah kita ada masalah. Tetap masalah itu perni kehidupan. Bagaimana jika itu tidak ada? Betapa kotornya jiwa anak-anak kita kalau tidak dibersihkan dengan hal-hal yang memang obat dari Allah SWT membersihkan. Ini yang beristat lagi teman. Berikutnya, ya, zikir ya. Zikrullah. Ada nanti zikirnya ada kaitan dengan tilawah Quran. Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran Al-Karim, disebutkan bahwa afdhalul zikr tilawatul Quran. Sebaik-baik zikir adalah tilawah Quran. Maka kalau Bapak Ibu punya anak-anak sudah selesai setoran hafalan 30 juznya, dan nanti kita akan lanjutkan dengan mungkin 30 juz sampai nanti di SMA dia bersama, maka dia punya kesempatan untuk berzikir sepanjang waktu. Seorang mursyid pernah mengatakan bahwa mereka yang berzikir atau lebih sering berzikir dengan zikir seperti tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan dia tak ada zikir selain itu, dia tidak Quran, karena memang orang ini awam, orang ini tidak hafal Quran gitu. Tapi bagi para penghafal Quran, zikir mereka itu adalah tilawah Quran. Jadi kalau orang itu hafal Quran, zikir mereka tak ada lagi yang lebih baik kecuali membaca Al-Quran. Dia baca Quran, dia ngerti artinya, Masya Allah, dia akan lebih mudah punya potensi dari orang yang jiwanya sebenih embun. Kemudian tafakkur makhluk. Makhluk itu ciptaan Allah. Kita tafakkuri makhluk Allah, bumi dan alam semesta ini, dan itu perintah Allah. Zikrul maut. Nabi SAW bersabda, aksiru min zikri hazimil ladzat. Perbanyak oleh kalian mengingat apa yang memutus semua kelezatan di dunia. Kemudian muraqabah, perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendorong kepada kita nanti muahadah, mengingat, memperbarui lagi perjanjian kita kepada Allah. Muaqabah, membuat kita selalu menghukum diri kita untuk sesuatu yang mungkin biasa bagi banyak orang. Bagi orang lain sebuah perbuatan mungkin biasa. Misalkan meninggal terlambat sholat asar, mungkin bagi kita biasa. Tapi kalau orang itu jiwanya sudah sebening embun, terlambat sholat asar itu luar biasa. Misalkan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala terlambat sholat asar, biasa bagi kita, tapi nggak biasa bagi orang yang hatinya sudah sebening embun. Hasibu qabla an tuhasabu, kan gitu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Makanya kemudian para guru sekolah adab, para muadzin di rumah, kita sudah pernah mengingatkan terkait tentang hukuman. Ya, hukuman. Bagaimana cara kita menghukum anak-anak kita? Kita menerima hukuman itu sebuah kebaikan ya. Tapi sekedar menyegarkan kembali apa yang sudah pernah kita sampaikan supaya well connected, ketersambungan inline antara sekolah sama rumah. Kalau kita menemukan anak-anak kita dan murid-murid kita, mereka memiliki persoalan, mungkin lisannya, kata-katanya, ya, saya pekan ini men-challenge beberapa orang, saya berikan kepercayaan kepada dia untuk menjaga lisannya, jaga kata-kata. Nanti saya akan ketemu lagi Jumat depan. Saya akan kasih apresiasi itu. Nah, jadi setiap anak kita didik, itu cara Nabi mendidik. Mau gak kamu saya berikan kepercayaan? Mau? Nah, kepercayaan apa? Kita kasih kepercayaan supaya dia belajar bertanggung jawab, gitu kan?
Eh, apa tadi saya mau bicara? Lisan, ya, tentang lisan ya. Bukan kata lisan. Tentang apa? Ya? Itu anak, itu contoh. Sebelumnya apa tadi? Mu'aqabah. Mu'aqabah itu memberikan hukuman kepada diri kita. Oh ya, hukuman, tentang hukuman ya. Gimana kalau anak kita bersalah? Kemarin ada yang nanya, Ustaz, boleh nggak Ustaz? Saya kasih hukuman, kamu baru boleh main kalau sholat tahajud 3 hari. Ada ya? Bukan dari yang hadir, ini dari jamaah masjid. Yang hadir. Saya bilang gini, ubah narasi. Kamu gini, ketika anak kita, murid kita melakukan kesalahan, ya, para muadhib-muadhibah dan seluruh teman-teman pendidik di rumah, kalau anak kita melakukan sebuah kesalahan, kata-katanya tidak pantas dan seterusnya, pertama kita ajak dia awal. Yang proyeknya adalah dia sadar bahwa dia melakukan kesalahan. Itu dulu. Karena sadar diri, awal perbaikan diri. Yang itu kalau kita menangani anak yang nggak sadar bahwa dia itu berbuat salah. Maka nomor 1, sadarkan dulu diri kita, diri dia bahwa dia salah. Dengan apa? Dengan ilmu. Ya. Misalkan kemarin saya dialog dengan anak-anak. Saya katakan kita buat komen, kita tidak boleh mengatakan beberapa kalimat. Contohnya, kamu kaya, kamu miskin. Nggak boleh kalimat begitu. Kenapa? Karena hakikatnya semua kita miskin. Anak-anak itu miskin sebenarnya semuanya. Nggak punya harta ya kan? Tapi dalam kacamata tazkiyatun nafs, orang yang selalu merasa kurang dia juga disebut miskin. Nah, jadi kita tuh kalau bicara tuh mulai dari yang zahir sampai batin. Yang zahir itu miskin, memang kita nggak punya uang. Yang kaya dan miskin orang tua kita. Kita semua belum memiliki pekerjaan. Apa gunanya kita mengucapkan kamu tuh kaya, kamu tuh miskin? Kita semua hamba Allah. Dan yang jelas kalau kita selalu merasa kurang dalam hidup ini, kita itu disebut miskin. Itu bahasa batin. Tapi kan mobil kita bagus, iya. Tapi kita ini semua fakir. Itu bahasa tinggi. Allah berfirman, antumul fuqara'u ilallah. Kalian semua itu fakir di hadapan. Apa arti fakir? Batin ini. Arti fakir adalah aku butuh Allah. Makanya kalau ada yang tulis surat kepada ibu-ibu, ujungnya ditulis fulan al-fakir ilallah. Itu jangan bilang, yang tulis surat butuh bantuan nih. Bukan di al-fakir ilallah, artinya aku ini seorang yang tawadu, yang sangat butuh kepada Allah. Itu artinya. Bahasa batin kan, al-fakir. Kita sampaikan kepada anak-anak kita bahasa zahir dan bahasa batin. Supaya anak kita punya persepsi yang lengkap. Ya. Kita nggak boleh ngucapin kamu bodoh. Kalau kamu pintar masih positif. Kamu tidak punya akal. Kamu blokon. Dia nggak boleh mengatakan kamu pendek. Ada yang bilang, kalau kamu mini gimana Ustaz? Kamu mini. Ini bahasa lain, kamu mini nih. Ya sama, mini itu pendek, nggak boleh. Semua pemberian dari Allah. Ya. Kamu, apalagi kemarin? Ada 9. 9 itu bukan dari saya, dari mereka. Saya cuma bantu klasifikasi itu. Ya. Nama bapak tidak boleh. Nama bapak. Tapi nama dia bin, bapaknya boleh. Itu kebiasaan Muslim. Ya, maka kalau ada anak-anak kita tersilat lidah dia bicara, dia sudah tahu itu salah. Gitu ya, itu salah. Ketika salah, apa yang dia lakukan? Istighfar. Istighfarnya harus benar. Astagfirullah. Astagfirullah. Minta dia istighfar dengan nikmat. Jangan diri. Kamu istighfar 10 kali. Benar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan diri. Dulu. Kita istighfar dulu ya, nak ya. Astagfirullah. Setelah istighfar selesai, lanjut. Sekarang kita bertaubat yuk kepada Allah. Kembali, taubat itu artinya kembali ya. Yuk kita kembali kepada jalan yang benar. Taubat. Taubat itu akan membawa pada rekomitmen. Aku akan komitmen untuk tidak mengulangi lagi. Taubat. Ya, taubat itu akan mendorong pada rekomitmen. Sudah atau selesai? Pertanyaannya, kesalahan dia tadi masih ada catatannya nggak? Masih ada nggak catatannya? Masih. Betul? Nah, bagaimana cara menghapus kesalahan tadi?
Kita nggak punya ilmu parenting bagaimana? Kita buka hadis Nabi. Nabi SAW bersabda, "Atbi'is sayyi'ah al-hasanata tamhuha." Betul? Jadi nomor satu, dia harus sadar itu kesalahan. Setelah dia sadar dia salah, dia istighfar, dia bertaubat, masih ada kesalahan itu. Proyek berikutnya, yuk kita hapus kesalahan. Ya, yuk kita hapus kesalahan. Gimana cara menghapus kesalahan? Dengan kebaikan. Kebaikan yang akan menghapus kesalahan tadi. Apa bentuk kebaikan? Nah, kita tawarkan. Kalau anak laki-laki kasih tawaran, kalau anak perempuan kasih arahan. Kan itu sudah teori awal tuh kan? Anak laki-laki. Misalkan tadi yang nanya kepada saya di masjid, boleh nggak saya memberikan tahajud 3 hari? Kita kasih tawaran. Ada loh sebuah amal yang akan bisa menghapus kesalahan. Mau tahu nggak? Namanya tahajud. Tahajud. Nah sekarang kamu mau nggak tahajud? Tapi nih dosa kamu nih agak berat. Kamu tahajudnya nggak bisa sekali nih. Kamu tahajudnya mau 5 kali atau 3 kali? Dia jawabnya berapa? Dia jawabnya berapa? 3. Betul. Kata tadi bapak tadi maunya 3 kali ya? Tapi jadi kita ini dulu, ini anak laki-laki. Kamu mau tahajud 5 kali atau 3 kali? Oh, 3 kali aja Pak, tapi 3 kali terlalu sedikit, 5 kali aja. Berapa kalah kita? 5 kali aja. 3 kali aja, Bi. Ya udahlah 3 kali boleh, nggak apa-apa. Yang penting kamu serius ya. Karena kalau kamu serius sudah diterima Allah. Serius ya. Insya Allah aku doakan 3 kali ya 3 kali. Jadi dia yang memilih, dia merasa menang, dia merasa tenang, dia merasa nyaman, dia kerjakan itu. Itu jauh lebih baik daripada dia katakan kamu baru boleh main kalau 3 kali tahajud. Nanti tahajud itu jadi seperti hukuman. Padahal tahajud tadi adalah kebutuhan untuk menghapuskan keseharian kita yang penuh kesalahan. Kan kita ini ingin menciptakan murid yang lulus jadi masyarakat. Ya, yang lulus jadi masyarakat. Bagaimana di masyarakat? Di sekolah ada dia diajarkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita challenge. Sudahkah dia juga melakukan amar ma'ruf nahi munkar di luar? Oh belum, saya belum berani. Yuk kita buat proyek supaya dia berani. Ini contoh. Ini bicara tazkiyah. Ya. AMNM. Apa itu AMNM? Amar ma'ruf nahi munkar. Kita kan kadang-kadang perlu singkatan-singkatan. Nah berikutnya khidmah dan tawadhu. Khidmah ini melayani orang, bantu orang. Misalkan kemarin yang sudah kelas 6 yang sudah lulus, kita kemarin mulai tes mempercayakan dia didik adik-adiknya. Oh masya Allah kan, ternyata anak-anak bunda itu banyak yang punya bakat jadi guru loh. Iya, dia ngajarin saya dengan serius. Kamu adik-adik ngerti nggak? Begini, dia ngajarin saya. Dia ngajarkan Quran, dia dengerin setoran hafalan, masya Allah. Makanya program nanti di tingkat SMP SMA apa? Anak ini kita biasakan sejak hari Jumat sore nanti buat project ngajarin anak-anak kamu. Itu nilai pendidikan. Itu akan membersihkan jiwanya. Itu akan membuat dia terlibat dalam persoalan-persoalan masyarakat. Nanti di tingkat SMA kita akan pakaikan dia baju organisasi. Organisasi apa? Organisasi keumatan. Banyak. Karena memenangkan agama ini dengan organisasi keumatan. Bisa Muhammadiyah, NU, PUI, IKADI, Al-Wasliyah, Matul Anwar, Al-Insaan Al-Islam Ilmiah, Robito Alawiyah, Syarikat. Silakan pilih. Saya punya jalurnya. Nanti untuk Kota Depok sejak SMA sudah jadi organisatoris. Langsung. Itu dalam target leadership. Jadi tidak ada kurikulum leadership, tapi tak ada bajunya ngapain? Cuma teorinya, leadership. Jadi tak jadi leader. Leader itu baik. Praktis juga sekalian, praktis. Ya, Quran dia praktis, organisasi dia praktis, masak dia praktis, semuanya praktis. Ada teori, ada praktis. Khidmah. Jadi biasakan anak kita punya semangat khadim. Anda lahir khadim. Nikmati khidmah. Berikutnya adalah menutup jalan-jalan syaitan. Apa jalan-jalan syaitan? Kenali. Bapak Ibu, coba lihat, perhatikan terus anak-anak kita. Monitoring siapa? Sekolah adat itu tak punya piala.
Ya, cukup ayah bunda jadi rumah cari piala yang banyak, bagus. Ya kan, masya Allah kemarin banyak piala renang, piala public speaking, macam-macam, bagus. Tapi piala kita di sekolah adat adalah perubahan adat setiap hari. Setiap hari. Maka sekecil apapun masalah harus jadi masalah besar bagi guru-guru kita, bagi kita semuanya. Dan tentu kita semua tidak boleh baperan, betul? Tak ada yang baperan di kita. Kenapa? Karena hati kita sudah bersih. Saya pembina kelas 1, Maria terlambat sekolah. Apa hukumnya waktu kelas 1? 30 menit di luar kan? Anak saya 30 menit di luar. Anak pembina, agak ada masalah. Karena kita semua sudah terjebak tuh dengan ekosistem berjamaah. Saya interview guru, interview Naufal, interview Indana, ya kan? Pada saat bagi rapor, Indana interview saya, ya kan? Kamu sudah jadi guru yang baik, nah, gitu kan? Dan saya akan menilai dia dari cara dia bisa nggak mengidentifikasi kelemahan saya, kan gitu? Kalau guru yang saya interview ketika bagi rapor nggak bisa mengidentifikasi kesalahan saya, oh dia kan pembina yang baik-baik saja, nilai dia rendah di hadapan saya. Kenapa? Kita sedang menjebak diri kita semua pada ekosistem. Karena sekolah ini harus dibangun dengan ekosistem, bukan ketokohan. Tokoh, sekolah bisa maju. Tokohnya meninggal, sekolahnya bubar. Kita pengen Bapak Ibu semuanya sudah bisa bicara adab. Tapi harus ngerti dulu adab itu apa, gitu ya. Adabnya kita lupa, ya, bicara konsep adab. Ya. Semuanya, jadi bicaranya. Kalau ada yang lemah dan kurang dari sekolah ini, sampaikan segera. Bisa kita selesaikan. Jangan sampaikan kepada orang lain, nanti jadi fitnah. Tapi kalau ada yang baik dari sekolah ini, kuatkan, sampaikan ke orang lain. Itu standar guru-guru kita. Sampaikan dulu. Dulu ada satu sekolah di sebuah tempat, saya tidak sebutkan. Guru-gurunya, bukan guru ya, ada satu guru menyampaikan di WhatsApp. Wah, pondok kita gini, saya panggil. Apa gunanya Ustazah nulis status WhatsApp pondok kita jelek? Kenapa? Yang baca status WhatsApp Ustazah siapa? Murid Sa'aliyah dan Sanawiyah, orang tua dan masyarakat sekota itu, kan gitu kan? Apa gunanya? Kita membocorkan kapal kita semua. Justru kalau Ustazah sampaikan kepada kita, kita kasih apresiasi. Nah, gimana cara menjebak kita dalam lingkaran seperti ini? Nah, perlu Ustazah ayah boleh ketahui, kita di sekolah adab itu ada 8 standar guru terbaik. Standar keempat itu adalah kritis dan positif mind. Jadi kalau guru kritis ngasih masukan, seberat apapun kita catat dan dia punya nilai maksimal 12,5 karena 100 bagi 8. Tapi kalau guru itu pendiam, kerjanya bagus tapi pendiam, itu tipe karyawan. Dia tidak cocok sekolah. Sekolah itu orangnya harus kritis. Selama disampaikan dengan adab yang baik, dia harus kritis. Ada nilainya 12,5. Nah, itu cara saya menjebak diri kita semua dengan ekosistem ilmu, budaya ilmu, kata Prof. Wan, muridnya Prof. Najib Alatas. 8,5 ini kemudian kita copy paste ke banyak tempat, ke Biren, ke Aceh, ke Bogor, ke semua. Kita. Supaya para yayasan nggak boleh baper, kepala sekolah nggak boleh baper, guru nggak boleh baper, ya orang tua nggak boleh baper. Di guru-guru kita nih, ya ada juga 1-2 yang pas ada masalah itu bisa nggak tidur 2 hari 2 malam. Pusing saya, gimana nih masalahnya, gitu kan? Saya senang gitu, kenapa? Berarti dia menjiwai kan? Jadi ada guru ada masalah gitu, tapi dia tidak menjiwai, gitu kan? Berarti dia tidak menjiwai kan, gitu kira-kira. Menjiwai, Masya Allah. Jadi hidup berjamaah itu pasti ada di kali itu. Tapi yakinlah, yadullahi ma'al jamaah. Tangan Allah bersama kita. Selama kita bersama-sama, Allah membawa saling menguatkan semua gerakan baik. Tak ada yang tak mungkin semua milik kita, toh. Nah sekarang dari 12 ini saja, kalau kita lakukan satu persatu, Masya Allah, hati kita akan semakin bersih. Nah sekarang kita coba bongkar satu saja, yaitu masalah sholat, ya, masalah sholat. Coba kita buka Quran surat Al-Ankabut, surat 29 ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Bacalah kitab Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan kerjakan sholat. Artinya orang yang membaca Quran dia senang sholat.
proyek sholat itu apa? Nah, ini yang penting juga. Kenapa kita sholat? Allah menjelaskan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Proyek kita sholat itu adalah membuat kita tidak selera dengan fahsya. Fahsya itu amalan terkait dengan kemaluan. Kita nggak selera dengan zina. Nah, itu fahsya. Wal munkar, kita nggak selera dengan korupsi, kolusi, nepotisme, karena itu kaitan dengan perut. Ya, munkar itu kaitan dengan perut. Nggak selera kita korupsi, udah. Hidup kita udah nggak menarik, dapat amplop suap, kita nggak tertarik bersama. Kecil itu kecil, Allah agung, Allah maha besar. Amplop kecil. Wala zikrullahi akbar, bagi disambungkan dengan sungguh mengingat Allah itu akbar, besar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah Maha mengetahui apa yang kita perbuat. Masya Allah. Di proyek kita itu adalah proyek membuat kita semakin selera dengan amal soleh. Makin kita nggak betah dengan amal buruk. Yang kedua, Quran surat Thaha ayat 14. Allah berfirman, "Alladzina hum fi salatihim khashi'un." Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Maka proyek untuk sampai kepada inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, prosesnya adalah berusaha berikhtiar untuk khusyuk. Maka ketika disebutkan dalam Quran surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang beriman, ketika alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Artinya, kalau orang itu tidak berorientasi pada khusyuk, dia nggak beruntung. Berarti ada orang sholat nggak beruntung. Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala pernah mengatakan, banyak orang sholat tapi mendekatkan dirinya dengan nerakanya. Nah, itu kalau nanti logika agamanya tadi, dia sholatnya sekedar memenuhi kewajiban, nggak memberikan bekas, akhirnya dia masih selera dengan kemaksiatan, akhirnya dia dekat dengan neraka. Itu namanya penjabaran. Tapi itu juga merupakan tarhib daripada satu ancaman, satu tazkirah kepada kita semua. Sholat-sholat kita harus punya proyek. Nah, kemarin saya coba rekam, bukan kemarin ya, bulan lalu ya, bagaimana anak-anak kita itu ketika sholat. Kita harus mulai detail dengan yang kecil-kecil. Ya, mulai dari iqamahnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulai dari yang kecil-kecil. Mulai dari cara berdirinya, cara seterusnya, detail. Bapak Ibu, kita mengalami masalah di Indonesia ini. Banyak anak-anak sholat, ba'da sholat ngapain? Assalamualaikum, Assalamualaikum. Terus kabur. Betul nggak? Kabur. Masalah Indonesia. Kita harus mulai dari kebersamaan kita. Di sekolah dibiasakan ba'da sholat zikir, sehingga anak-anak kita proyeknya apa? Bisa mimpin zikir. Iya, misalnya itu. Kalau mimpin zikir, dia nikmat, punya potensi besar untuk suci jiwanya. Rangkaian zikirnya panjang. Bapak Ibu, sekarang banyak orang tua nggak fokus masalah zikir, lebih fokus membahas zikir ba'da sholat bid'ah. Akhirnya Anda nggak zikir. Bapak Ibu, kalau Anda nggak zikir, kapan dia punya kesempatan untuk membersihkan jiwa? Saya semalas-malasnya ba'da sholat, jadi malas, jadi nggak enak kalau nggak zikir. Itu kenapa? Karena dulu dari kecil ba'da sholat zikir tuh, dari di Medan dulu. Kebiasaan dari kecil itu ke bawah, jadi ba'da sholat zikir. Gitu. Nah, pertanyaannya, kita nyiapin waktu sekian jam untuk belajar, akal kita tambah cerdas. Kita nyiapin waktu sebagian waktu untuk olahraga, badan kita tambah sehat. Kita nyiapin nggak sebagian waktu kita untuk zikir? Kita punya 3 unsur loh tadi. Ada itu the discipline of body, mind, and soul. Soul kita bagaimana? Recharge our soul. Mari kita charger lagi soul kita, jiwa kita, dengan berzikir. Ya. Makin luar biasa ketika saya ke Aceh. Aceh punya tradisi budaya lagi, pada sholat zikir. Ada orang Aceh sih, Pak? Aceh, scanning.
Nggak ada. Orang Depok semua ya. Jadi di Aceh itu pada sholat, pada zikir udah selesai doa, habis itu sholawatan, ya kan? Zikir rapi kok. Ya, di Aceh itu saya masih baca belum saya cobain, rapi sama, luar biasa. Belum ada di mana-mana. Ya. Terjaga. Ya, yang menarik di Aceh itu ba'da sholat subuh ngopi-ngopi. Jadi warung-warung kopi ba'da subuh ramai, isinya kopi sama gorengan-gorengan. Itu menarik juga. Ya. Saya menikmati juga pada subuh minum kopi sama gorengan. Nah, ini perhatikan ketika sholat ini ya Bapak Ibu. Ini nanti tolong dibantu di rumah. Ba'da sholat dia zikir. Ba'da zikir dia kemudian doa. Nah, ketika doa, coba kita renungkan Bapak. Doa itu kita minta sama Allah. Kita minta sama Allah. Cara kita minta sama Allah jangan balas-balasan. Maka kita didik anak kelas 5, kelas 6 itu dengan berubah ya Ustaz Sayyid cara duduknya kan? Ya kan? Ketika dia mau berdoa, dia berubah cara duduk. Menjadi duduk di antara dua sujud. Dia mengangkat kedua tangan. Kenapa sudah tujuannya dirubah duduknya? Kalau dia duduk dalam kondisi bersila, tangannya akan nyambung ke kakinya. Gitu. Kita pengen dia sedang riyadhah, latihan bersemangat. Ini latihan, ya. Ini bukan syariat. Ini latihan orang mentazkiyah, gitu ya. Ada semangat, ada motivasi. Dia berubah duduknya. Dia angkat kedua tangannya. Dia betul-betul kita sadarkan dia sedang minta sama Allah. Jangan lupa doa itu bukan komat kamit mantra yang kita ngerti. Misalkan kita baca abrakadabra simsalabim, nggak ngerti kita kan? Dia tidak boleh mengucapkan sesuatu yang dia tidak paham maknanya. Kita nggak pakar bahasa Arab, tapi minimal bahasa Arab yang kita ucapkan kita ngerti. Itu nanti kaitannya dengan apa? Dengan cara sholat khusyuk itu bagaimana? Ya. Ya, dengan cara sholat khusyuk. Nah karena itu Bapak Ibu, bagaimana cara kita supaya bisa sholat khusyuk? Nah ini saya dapat ilmu dari Kiai Fatullah Mansur LC dari Sukabumi. Ya, sudah sangat sepuh. Setiap ngisi kajian, kebiasaan kiai dulu, setiap nulis kajian, setiap ngisi kajian buat tulisannya dikumpuli, gitu kan. Kemudian dia boleh fotokopi tulisan-tulisan. Nah, kata Kiai Fatullah Mansur LC, kata beliau, tazkiyatun nafs ketika sholat itu caranya bagaimana supaya sholat itu bisa khusyuk? Cara pertama adalah hadirkan hati. Kita ini mau sholat. Cara menghadirkan hati bagaimana? Dengan mengosongkan dari segala kesibukan dan menguatkan himmah, cita-cita, niat dan harapan hati. Kita nikmati dulu. Ya, kalau kita udah nikmat baru kita sampaikan di anak-anak kita ya kan. Ayo kita mau sholat. Hadirkan Allah, lupakan dulu permainan semuanya, fokus kepada Allah. Jangan sampai kita sholat masih ingat hutang. Ya. Tadi ada juga yang bertanya, Ustaz kalau saya sholat ingat Gaza gimana? Ya sama, sholat bukan mengingat Gaza, kita sholat kepada Allah. Mungkin teringat Gaza pada selang-selang ketika waktu-waktu kita sedang kosong, mungkin muncul. Tapi ketika sholat kita bukan sedang ingat Gaza, kita sedang bermunajat kepada Allah. Kata salaf, as-shalah munajat. Sholat itu kita sedang bercengkrama dengan Allah. Bagaimana ketika engkau bercengkrama berdialog kepada Allah? Tetapi di contoh gini, kita ngobrol sama Pak Prabowo. Pak Prabowo Pak Prabowo ngobrol dengan kita. Tapi kemudian kita nggak nyambung dengan Pak Prabowo, nggak nyambung dengan Presiden, ya kan? Apa yang terjadi? Pak Prabowo bisa marah. Loh, saya tadi bicara kok nggak nyambung. Nah, maka hadirkan hati kita bahwa kita akan menghadap. Yang kedua, fahami makna yang kita ucapkan. Dengan cara apa? Memusatkan pikiran kita untuk dapat mengenali makna yang kita baca. Tapi kadang-kadang kita distrakan lagi. Paksakan lagi kata beliau untuk mengerti lagi apa yang kita baca. Yang ketiga, agungkan Allah. Ta'zim.
Dengan cara apa? Menyadari keagungan Allah, menyadari kelemahan kita. Yang keempat, hormati keagungan Allah. Kita ini sedang sholat di hadapan Allah yang Maha Agung, agungkan Dia, jangan biasa-biasa saja. Kemudian penuh harapan. Berharap apa? Berharap belas kasih dari Allah, berharap kelurahan Allah. Jangan kita sholat, ya Allah saya sholat mudah-mudahan lulus PNS. Jangan. Kita sholat supaya kita diberikan kasih sayang Allah. Bahwa barokahnya kita lulus PNS, Allah Maha tahu. Ya kan? Allah Maha tahu. Yakin enggak kita? Kita tidak mengungkapkan kepada Allah, Allah tahu bahwa kita ingin lulus PNS. Kira-kira begitu. Jangan sampai ada muncul keyakinan kepada kita, Allah baru tahu kita mau lulus PNS hanya ketika kita berdoa bahwa kita minta PNS. Dan tidak begitu. Maka fokuskan kedekatan kita kepada Allah dengan serius. Misalkan ketika ba'da takbir kita membaca wajjahtu wajhiya lilladzi khalaqas samawati wal ardh lilladzi fataras samawati wal ardh. Kata Allah, "Ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina masyriq wal maghrib." Nah, ini kalau satu persatu kalimatnya diungkapkan, itu satu kalimat mungkin bisa 1 menit Bapak Ibu. Bahkan mungkin kita bisa ulang-ulang. Karena itu kan kita minta sama Allah, ya Allah jauhkanlah aku dari kesalahanku sejauh-jauhnya, sebagaimana sejauhnya ujung timur sampai ujung barat. Kita ulang lagi. Bandingkan dengan orang yang sholat Allahu Akbar. Wa bain baini wa baina khayr wa ta'ala dan sesuatu yang nakin dan baina qasam dan Allah subhanahu wa ta'ala sallim al-ma'il barak Allahu Akbar. Apa yang nikmat itu? Jangan biasakan. Di usia kita yang sudah 30-40 tahun, jangan biasakan sholat seperti ini. Kam min qa'imin, berapa banyak orang yang berdiri sholat, dia tidak dapat apa-apa kecuali lelah dan letihnya saja. Capek dia, tapi nggak dapat apa-apa. Hati kita nggak tambah bersih, nggak mencegah diri dari sholat dan munkar, hanya baru satu ketenangan aja. Alhamdulillah udah sholat. Baru tenang saja bahwa kita udah sholat. Bukan begitu tujuan kita sholat. Karena itu ketika sholat, malulah kita akan kelalaian diri. Hadirkan rasa malu kepada beliau. Diri yang lemah, diri yang suka gegabah, diri yang kurang memenuhi hak-hak Allah. Bagaimana cara menghadirkan hati? Nah, poin-poin penting aja ya. Karena tanpa kehadiran hati, sholat hanya sekedar penunaian kewajiban, kering tanpa makna. Pertama, tolak sebab-sebab yang bisa melahirkan bisikan hati dari dalam dari luar. Apa yang jadi bisikan? Tolak. Yang kedua, paksa hati untuk kembali memperhatikan apa yang dibaca. Yang ketiga, perbaharui ingatan kita akan kedahsyatan akhirat sebelum sholat. Yang keempat, kosongkan hati kita dari segala yang menyibukkan kita dari sholat. Kadang-kadang kita niatnya ingin khusyuk dengan sholat, Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang kita ingin khusyuk dengan sholat. Ada orang gini, beberapa ahli mengatakan, bahkan kalau engkau bisa sujud langsung ke tanah, sujudlah engkau ke tanah. Kan Nabi SAW dulu di Masjid Nabawi ke tanah kan, tak pakai sajadah kan. Bahkan sekarang di Sudan juga masih ada masjid-masjid yang cuma patok aja, patok, atasnya pun tak ada atapnya karena nggak pernah hujan, gitu kan. Tapi sekarang kita kan khawatir nih, sholat baru pulang dari Mekah bawa sajadah Masjidil Haram, gitu kan, empuk, bagus. Jangan-jangan gara-gara kita sholat pakai sajadah itu kita malah jadi sombong, merasa tinggi, merendahkan samping kita, kanan kita. Kalau dengan demikian maka tinggalkan sajadah itu. Kenapa kita jadi lemah? Sebagaimana Nabi SAW mengembalikan baju yang diberikan oleh sahabatnya karena dia jadi tidak bisa khusyuk sholat. Sebagaimana Nabi SAW melemparkan cincin karena dia terganggu ketika khutbah. Sebagaimana Nabi SAW pada sholat dia ambil cincin dan dia serahkan kepada orang karena dia nggak bisa khusyuk ketika sholat dan kemudian berzikir. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka kalau itu semua malah mengurangi
ya kedekatan kita kepada Allah, mensucikan jiwa kita, malah mengotori jiwa kita, maka itu bersihkan kita. Nah, sampai seperti itu maksud saya, bagaimana cara salafus shalih dimulai dari Nabi SAW memperhatikan hati-hati kita. Bapak Ibu, hadirin wal hadirat, teman-teman pendidik, muadib-muadibah seluruhnya, demikianlah awal ya dari proses tazkiyatun nafs ya, mulai dari sholat, baguskan sholat. Mohon izin kalau anak-anak ayah bunda ada yang sholatnya belum baik di masjid, tolong diintelkan. Kalau dia sholatnya masih bermain ganggu-ganggu, tolong share kepada kita semua. Karena itulah piala kita yang berikutnya, yaitu anak-anak kita bisa sholat dengan baik, sholat dengan khusyuk, itu piala yang besar. Jangan sungkan share kepada guru-guru kita lakukan project. Ya, makanya ada project di kelas, ada juga project antar dipimpin korlas. Mohon izin korlas tolong aktifkan pertemuan-pertemuan, ya, apa namanya, tajuk ya, pertemuan tajuk, seriuskan. Ya kadang-kadang mengelola orang tua lebih rumit kan daripada mengelola anaknya kan. Jadi para orang tua sering bertemu, anak-anak sering punya proyek semuanya. Ini semuanya nanti akan mengundang barokah. Kalau muncul barokah ziyadatul khair, maka tutuplah semua pintu-pintu ketidakberkahan hanya karena jiwa kita yang mungkin sakit hati atau merasa ini dan itu, maka kita kembalikan kepada Allah, kita bersihkan, kuatkan roh hidup berjamaah, karena yadullahi ma'al jamaah, tangan Allah bersama jamaah, wa inna syaitana ma'al wahid, dan syaitan itu akan selalu bersama orang-orang yang bersendirian. Satu lagi penutup, sebelum ditutup, kalau ada di antara para suami, para ayah yang ingin ikut pembinaan pekanan, kita buka grup satu lagi, silakan daftar dan bisa nanti mengikuti mabit ya di tanggal 1 sampai 2 Februari sebagai awalan daripada pembinaan pekanan. Biayanya gratis, yang penting bawa tenda sendiri, masak sendiri, ngumpul di tempat yang dituju. Tempatnya adalah di kaki 8 yang akan dilaksanakan, sekaligus kita survei kepada ayah bunda yang kepada ayahnya, maksudnya kepada ayahnya mau ikut program pengajian pekanan, silakan dapat menghubungi Ustaz Umar ya, menghubungi Ustaz Umar selaku ketua panitia, dan insyaallah kita sukseskan kurikulum pembinaan pekanan untuk tahun 2025. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, in uridu illa al-islaha mastata'tu, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.